Di tengah gurun tandus Makkah, di balik kemewahan kaum Quraisy, hidup satu keluarga yang namanya tak tercatat dalam sejarah kekayaan, tapi dalam lembaran kemuliaan iman. Itulah keluarga Sayyidina Yasir. Ammar bin Yasir, sang anak, lahir dari orang tua yang miskin dan tak punya kekuatan sosial. Namun kemiskinan tak menghalangi kejernihan hati mereka. Ketika cahaya Islam mulai bersinar lewat dakwah Rasulullah, Sayyidina Ammar termasuk yang pertama-tama menyambutnya. Ia bersyahadat tanpa ragu, mengikrarkan keimanan di saat mayoritas memilih bungkam. Tapi menjadi muslim bukan tanpa risiko. Quraisy menganggapnya pengkhianat tradisi. Bersama ayah dan ibunya, Sumayyah, Sayyidina Ammar mengalami siksaan yang sulit dibayangkan. Tubuhnya dibakar matahari, diseret di padang pasir, dicambuk, dihinakan. Tapi yang tak bisa dipatahkan adalah imannya. Rasulullah pun bersabda, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Puncak derita itu terjadi ketika Sayyidah Sumayyah, ibu Sayyidina Ammar, dibunuh dengan keji oleh Abu Jahal. Ia menjadi syahidah pertama dalam Islam. Disusul Sayyidina Yasir, sang ayah, yang juga gugur dalam siksaan. Sayyidina Ammar pun tinggal seorang diri. Fisiknya lemah, jiwanya tercabik, namun semangatnya tak mati. Di tengah siksaan berat, Sayyidina Ammar pernah dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Ia melakukannya demi menyelamatkan nyawa, tapi hatinya tetap teguh dalam iman. Ia lalu menemui Rasulullah dengan perasaan bersalah. Namun Allah justru menurunkan wahyu membelanya, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dalam keimanan. Quran Surah An-Nahl 106. Ayat ini menjadi pelipur bagi para pejuang iman yang terluka, tapi tetap setia. Sayyidina Ammar pun terus melanjutkan perjuangannya. Tak lagi ada tempat aman baginya, tapi ia tak pernah mundur. Di balik tubuh yang rapuh, tersimpan kekuatan ruhani yang tak tergoyahkan. Setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan, Sayyidina Ammar hijrah ke Madinah bersama kaum muhajirin. Di kota itu, ia bukan hanya pengikut biasa. Ia menjadi pionir dalam membangun masyarakat Islam. Bersama sahabat-sahabat besar lainnya, Sayyidina Ammar ikut mendirikan Masjid Nabawi, bahkan ia disebut paling semangat mengangkat batu, walau tubuhnya kecil dan lemah. Rasulullah bersabda, "Kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak." Sebuah nubuat yang kelak menjadi kenyataan. Sayyidina Ammar dikenal sebagai orang yang jujur, zuhud, dan tangguh. Dalam setiap medan perang Badar, Uhud, Khandak, ia selalu berada di garis depan. Tapi keteladanannya bukan cuma soal keberanian, melainkan juga keikhlasan. Ia tidak mengejar jabatan, tidak meminta pujian. Ia hanya ingin Islam tegak dan umat Rasulullah selamat. Hatinya penuh cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Ammar tetap menjadi pembela kebenaran di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hingga Sayyidina Utsman. Namun masa paling kelam datang saat pecahnya Perang Siffin, perang saudara, antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Sayyidina Ammar dengan tegas memihak Sayyidina Ali. Baginya, kebenaran bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang benar. Ia tahu risikonya. Ia tahu akan banyak nyawa melayang. Tapi baginya, diam di saat kebenaran dipelintir adalah kejahatan moral. Di medan Siffin itulah Sayyidina Ammar gugur. Seperti yang pernah disabdakan Rasulullah, Sayyidina Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Kabar kematian Ammar mengguncang kedua belah pihak. Ia adalah simbol kejujuran dan keteguhan. Kematian Sayyidina Ammar bukan sekadar tragedi, tapi pertanda bahwa kebenaran kadang hadir dalam kesepian dan pengorbanan besar. Sayyidina Ammar bin Yasir mungkin telah gugur, tapi semangatnya tetap hidup. Ia bukan sahabat yang populer karena khutbah panjang atau karya tulis tebal, tapi ia adalah pilar sunyi yang menegakkan Islam dengan darah, keringat, dan air mata. Dari rumah kecilnya di Makkah hingga ke medan Siffin, seluruh hidupnya adalah narasi perjuangan. Bagi generasi hari ini, Sayyidina Ammar adalah simbol bahwa kebenaran kadang tak didukung mayoritas. Ia mengajarkan kita bahwa membela kebenaran bisa berarti ditinggalkan, bahkan disiksa. Tapi juga mengajarkan bahwa surga terlalu berharga untuk dicapai dengan jalan mudah. Dalam dunia yang serba pragmatis, Sayyidina Ammar hadir sebagai alarm nurani. Ia tidak mati, karena iman sejati tak pernah mati.
Dan seperti kata Rasulullah kepada keluarga Yasir, pesan itu kini juga sampai kepada kita, bersabarlah karena tempatmu adalah surga.